masalah itu menjadi satu tradisi para ulama. Jadi tongkat itu sudah menjadi syiar ulama, simbol-simbol para ulama. Jadi kalau kita pakai tongkat sih nggak ada masalah, orang biasa ya. Cuman lebih afdal yang pakai tongkat ulama, karena sudah jadi simbolnya para ulama. Bukan tongkat karena kaki sakit kan. Sehat walafiat tapi pakai tongkat. Kita lihat para ulama. Kalau sakit ya pembahasannya beda. Dia menggunakan tongkat, sekali lagi ini anjuran. Tapi harus diingat sudah menjadi syiarnya para ulama. Orang awam lebih baik menghindari itu. Karena Syekh Nawawi mengatakan menjadi talbis, menjadi campur aduk. Karena orang menggunakan tongkat harus dengan pakaian ulama. Kalau sudah menggunakan tongkat dan pakaian para ulama, dia punya aturan, punya adab. Bagaimana bawa tongkat pakaian ulama jalan-jalan ke mall, nonton di bioskop, nongkrong di pinggir pantai, sambil ngerokok, sambil ngopi, gabung di situ ada ikhtilat laki perempuan, enggak bisa. Dia harus ditempatkan di tempat yang terhormat, karena dia syiarnya para ulama dan syiarnya para anbiya, para nabi. Itu. Kemudian yang memakai tongkat juga tidak sembarangan. Sekalipun dia ulama, jika memakai tongkat muncul dalam hati merasa hebat, jadi haram. Ya, luar biasa, saya sudah jadi ulama besar pakai tongkat. Luar biasa nih, orang lihat saya semua dengan tongkat. Berarti di hatinya muncul rasa bangga, muncul rasa ujub, i'jab. Maka itu menjadi haram. Jadi tidak segampang itu. Ya. Memang ulama terdahulu mereka ada yang menjadikan satu kebiasaan kalau usia sudah 40 tahun baru menggunakan tongkat. Tapi ada juga di antara guru-guru kami belum usia 40 tahun tapi sudah menjadi ulama besar. Biasanya kalau lagi safar pakai tongkat, di tempat tinggalnya tidak pakai tongkat. Gitu. Ada juga yang memang di bawah usia 40 tahun menggunakan tongkat atas izin gurunya. Karena itu punya juga sanad, punya ijazah, ya. Itu. Para ulama imamah pakai ijazah, tongkat pakai ijazah, tasbih pakai ijazah, punya sanad. Nah, itu perkara yang berbeda. Wa kana Imam Syafi'i yamshi 'alal 'asa lamma balagha umruhu 40 sanatan. Dalam riwayat Imam Syafi'i menggunakan tongkat usia 40 tahun. Ulama selevel Imam Ja'far As-Shadiq digambarkan juga selalu menggunakan tongkat. Tapi tongkatnya beliau itu warisan dari tongkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan tongkatnya beliau. Jadi Rasulullah punya tongkat, namanya Ukaz. Disebutkan Ukaz, pakai ain, Ukaz. Tongkat itu Nabi berikan kepada siapa? Kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib memberikan kepada putranya Al-Imam Al-Husain dan juga Al-Imam Al-Hasan. Nabi memiliki beberapa tongkat. Kemudian dari situ diberikan ke anaknya. Al-Imam Hasan berikan kepada anaknya, Al-Imam Husain juga berikan kepada anaknya, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin berikan kepada anaknya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir memberikan kepada putranya dan anaknya, anak dan juga murid beliau, Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah di suatu hari Abu Hanifah datang menemui Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq waktu itu menggunakan tongkat. Tongkatnya sudah lapuk ya, sudah cukup lama.
Maka Imam Abu Hanifah ketika menyaksikan Imam Ja'far Shadiq menggunakan tongkat, beliau mengatakan, wahai Imam, kalau engkau mau saya ganti tongkat yang baru. Ini saya lihat tongkat sudah lapuk, termakan usia. Maka Imam Ja'far Shadiq tersenyum. Dia mengatakan, wahai Abu Hanifah, kau tahu tidak, ini tongkatnya siapa? Kata Imam Abu Hanifah, saya tidak tahu, wahai guru. Maka dijawab oleh Imam Ja'far, ini tongkatnya Nabi Muhammad. Saat mendengar itu, Imam Abu Hanifah langsung memeluk tongkat tersebut dan mencium-cium. Tabarukan, mencium, memeluk, ambil meneteskan air mata. Ini tongkatnya Nabi Muhammad ya, dipeluk, dicium. Setelah itu Imam Ja'far Shadiq mengatakan, wahai Abu Hanifah, kenapa kau mencium tongkat? Itu walaupun miliknya Nabi Muhammad, dia benda. Tapi kau lupa bahwa di tubuhku ada darah Nabi Muhammad. Maka saat itu tersadar Imam Abu Hanifah dan memeluk Imam Ja'far Shadiq. Nah, Imam Ja'far Shadiq ini perlu diketahui gurunya para ulama, gurunya para imam madhab. Ya, semua 4 madhab sanadnya kepada Imam Ja'far Shadiq. Yang ketemu langsung 2 orang, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Imam Syafi'i gak ketemu karena tidak sezaman. Imam Ahmad juga tidak bertemu. Tapi Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi sanadnya juga kembali kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Baik, baik. Tongkat di dalam Al-Quran, saya sudah buat penelitian ya. Kata tongkat itu 12 kali atau 12 tempat Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan semuanya itu berkaitan dengan Nabi Musa. Di dalam Al-Quran jika menceritakan tongkat, bahasanya aso. Itu pasti yang diceritakan Nabi Musa. Di 12 tempat. Di 12 tempat. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asa al-hajar famfajarat minhu isnata asyrata aina." Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah air, minuman untuk kaumnya, maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu bi'asaka ke batu tersebut, akan muncul 12 mata air. Contoh juga di surat Asy-Syu'ara ayat 63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahr fanfalaq fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut merah. Maka laut itu terbelah dan memiliki jalan-jalan bagaikan gunung yang sangat besar. Di situ menggunakan juga kata pukullah tongkatmu. Pukullah tongkatmu. Di surat Al-A'raf juga disebutkan tongkat ketika tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, mukjizat. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya syu'banum mubin. Maka dia melempar tongkatnya, disebut juga tongkat. Dia melempar tongkatnya, maka tongkatnya berubah menjadi ular yang nyata. Di surat Toha juga disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya. Ini adalah tongkatku wahai Allah. Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra.
Aku gunakan untuk berjalan, mengambil daun di pohon untuk hewan ternakku, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Di sini Nabi Musa menyatakan fungsinya sangat banyak tongkat itu. Banyak sekali. Ma'aribu ukhra. Ada fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi 12 tempat Allah sebutkan tongkatnya Nabi Musa. Ketika menceritakan tongkat di dalam Al-Quran, kulluha tata'allaku bin Nabi Musa. Semuanya berkaitan dengan Nabi Musa. Berarti ada yang istimewa nih, ya, terkait tongkatnya Nabi Musa. Tahun 2008, waktu masih di Jakarta, saya pernah belajar satu tafsir, judulnya At-Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Ini karya Syekh Nawawi Al-Bantani, 2008. Saya masih ingat tuh, ketika membaca tafsir tersebut, itu diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, tongkatnya Nabi Musa itu ukurannya 10 zira'. 10 zira' itu kalau dihitung-hitung 18 meter. Ya, jadi Nabi Musa fisiknya besar. Tongkatnya saja 18 meter. Orangnya berapa? Dan memiliki 2 cabang. Di bagian atas itu ada dua cabang. Dan tongkat ini selalu Allah ceritakan berkaitan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Bahkan dijadikan sebagai satu benda yang menjadi tawasulnya orang-orang Bani Israel. Tawasul itu mereka minta kepada Allah lewat perantara benda-benda tersebut. Di surat Al-Baqarah ayat 248, di situ Allah Ta'ala berfirman, wa qala lahum nabiyuhum, ada nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi ayyatiyakum at-tabut fihi sakinatun mirabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ada nabi mereka, jadi ceritanya Nabi Musa sudah wafat. Setelah wafatnya Nabi Musa, ada regenerasi para nabi setelahnya. Ada nabi siapa lagi? Nabi Daud. Nabi Musa dulu, baru di bawahnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Samuel, Tolut, raja namanya Tolut, lawannya namanya Jalut. Itu setelah wafatnya Nabi Musa. Coba perhatikan ayat ini menceritakan apa? Ada seorang nabi di antara mereka mengatakan kepada Bani Israel, tanda kerajaan daripada Raja Tolut, dia memiliki apa? Akan mendatangkan kepada kalian tabut, satu peti. Tabut artinya peti. Ini peti sudah ada sejak Nabi Adam. Dia warisan para anbiya. Dibawa oleh malaikat, diberikan peti tersebut kepada Nabi Adam. Nabi Adam mewariskan terus sampai kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim, seterusnya sampai kepada Nabi Musa. Itu diceritakan dalam tafsir Al-Qurtubi. Dia katakan bahwa tanda Raja Tolut adalah dikembalikan peti. Apa ini peti? Benda, tabut, sunduk. Peti ini fihi sakinah min rabbikum. Di dalam peti itu ada sakinah. Sakinah ini artinya ketenangan. Dari siapa? Dari Allah. Ketenangan dari siapa? Allah, pencipta kalian. Rabbikum. Kalau tafsirannya jadi panjang tuh. Sakinah ada yang menafsirkan itu angin. Ya, Sayyidina Ali menafsirkan sakinah di dalam peti itu angin berwujud manusia. Angin berwujud manusia. Kal insan,
Tafsiran yang lain mengatakan kal insan. Ada juga yang menafsirkan di dalam peti itu ada sakinah. Sakinah artinya adalah sejenis hewan seperti kucing, tapi memiliki dua sayap, matanya bersinar. Ini tafsirannya Imam Mujahid. Ada juga yang menafsirkan sakinah di situ adalah tostun min dhahab fil jannah, satu wadah emas yang berada di dalam surga. Allah turunkan kepada para nabi. Dia emas tapi dari surga, wadah tersebut. Ada juga yang menafsirkan sakinah adalah mereka orang-orang Bani Israel ketika berperang menghadapi musuh mereka. Kalau mereka melihat musuh itu mereka ketakutan, mereka berdoa tawasulnya dengan peti tersebut, benda-benda yang ada di dalam peti tersebut. Akhirnya mereka jadi tenang, sakinah. Itu tafsiran dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Bagawi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Katsir, dan kitab-kitab tafsir lainnya. Di dalam peti itu juga ada apa? Baqiyah. Baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Ada peninggalan sebagian, sebagian. Peninggalan dari sebagian apa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Itu gambaran sesuatu benda-benda yang ada dalam peti tersebut. Apa saja di dalamnya? Nah, disebutkan di situ ada lauhan, dua papan yang isinya adalah tulisan wahyu kitab Taurat. Ada juga serpihan-serpihan papan tersebut. Dan juga ada tongkat Nabi Musa. Dan ada juga sendalnya Nabi Musa. Ada juga tongkatnya Nabi Harun, dan ada juga imamahnya Nabi Harun, dan ada mikyal, alat penakar madu yang pernah diturunkan Allah kepada Bani Israel. Kan madu yang tadi dari surga itu Allah turunkan, ya, hujan madu kepada mereka. Alat takaran itu masuk di peti itu. Ini setelah wafatnya Nabi Musa. Artinya apa? Bahwa tabarukan itu tidak haram. Ini aturannya Allah, karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang menyatakan Nabi, benda-bendanya milik para Nabi. Tahmiluhul malaikah. Saya lupa lanjutan ayat tadi itu, ya. Wa baqiya mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Malaikat memikul peti itu. Berarti ini benda, sekalipun benda, punya nilai. Kenapa punya nilai? Karena peninggalan para nabi. Nah, yang salah orang meyakini bahwa ini musabbib, itu haram. Misalnya berkah ini, tongkat ini berkah, tongkatnya Nabi Musa. Keberkahannya dari tongkat ini, itu haram. Karena kita berkeyakinan musabbib. Tapi kalau enggak, Allah Ta'ala pasti. Semua dari Allah. Tapi Allah sebutkan dalam Quran, ini benda-benda milik para nabi. Ada keberkahan yang kita percaya sababnya, bukan musabbib. Paham? Kalau sabab, itu tidak masuk ke bab syirik. Tapi kalau meyakini ini benda musabbib, jadi haram. Maka di situ para nabi, ya, malaikat bawa, pikul fi riwayat, dipikul oleh malaikat, dinyatakan oleh para nabi, dikerjakan oleh para sahabat. Para sahabat itu punya benda-benda peninggalan milik Nabi Muhammad. Sayyidina Anas punya gelasnya Nabi, disimpan dengan rapi. Sahabat-sahabat kalau rindu ke Rasulullah, mereka datang ke rumah Anas, kemudian gelas itu mereka tabarukan, mereka minum sambil meneteskan air mata, teringat Rasulullah.
punya mindil, sapu tangan Nabi. Ini kan benda biasa, sapu tangan, gelas. Tapi mereka paham sahabat, ini sekalipun dia sapu tangan, sekalipun dia gelas, ini milik Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khalid bin Walid menyimpan rambutnya Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal waktu meninggal wasiat rambutnya Nabi beberapa helai dikuburkan bersamanya. Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, setiap masuk ke masjid Nabi, di situ masih ada mimbar aslinya Rasul. Ketika beliau cium itu mimbar, apakah dia cium itu meyakini bahwa ini yang kasih berkah? Enggak, dia tahu Allah berikan keberkahan karena di situ adalah tempatnya Nabi Muhammad waktu khutbah di situ. Itu akidahnya siapa? Akidahnya sahabat. Akidahnya Ahlul Bait begitu juga. Imam Ja'far Shadiq tadi menyimpan tongkatnya Nabi Muhammad. Sekalipun tongkatnya sudah lapuk, tapi beliau tetap menggunakan. Kenapa? Ada nilai. Sekalipun ini tongkat sudah tua, sudah lapuk, ini tongkat adalah tongkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau meyakini sabab, makanya harus ada ilmu juga. Kalau i'tikadnya bergeser, meyakini benda ini yang memberikan keberkahan, benda ini yang memiliki kekuatan, di sini jadi haram. Tapi gak ini hanya sabab saja, ya, sabab. Makanya di dalam Al-Quran disebut Ka'bah itu berkah juga. Tanah haram itu berkah. Baitul Maqdis itu berkah, gak ada masalah. Alladzi barakna haulahu, kami berkahi di sekitar tanah. Tanah apa? Tanah haram di Baitul Maqdis. Inna awala baitin wudiya linnas lilladzi bi Bakkah mubarakah. Inna awala baitin wudiya linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu kami letakkan di kota Makkah yang berkah. Nah, itu terkait tongkat Nabi Musa. Sekarang pertanyaan, tongkat Nabi Musa ini dia terbuat dari kayu apa? Di sini banyak yang berpendapat ada kayu apa namanya? Ya. Kayu as. Ada yang berpendapat kokka. Ya, dia bilang uka-uka betul ya. Kokka. Namanya kokka aslinya. Itu juga ada yang menyatakan kapal Nabi Nuh juga dari kayu itu. Tapi Sufyan Tsauri mengatakan dari kayu jati. Kapal Nabi Nuh. Tongkatnya para anbiya kebanyakan dari kayu itu. Nabi Ayub, Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang menyatakan tasbih Nabi dari itu. Sekalipun ulama hadis tidak mendapatkan riwayat ya. Ini tasbih Nabi kan di dalam hadis gak ada. Kalau ada jadi sunnah. Ini gak berani kita katakan sunnah, tapi amalan para sahabat ada. Abu Hurairah menggunakan tasbih, Abu Darda menggunakan tasbih, Ummu Salamah juga menggunakan tasbih dengan model mereka di zaman itu. Ya, Hasan Basri menggunakan tasbih, Imam Ali menggunakan tasbih. Tapi riwayat Nabi menggunakan tasbih yang persis seperti ini, sejauh ini ulama hadis belum mendapatkan riwayat. Bukan tidak ada, belum mendapatkan. Belum mendapatkan. Kenapa saya katakan belum mendapatkan? Kita harus tahu sejarah bahwa data-data hadis itu banyak yang hilang juga. Kita baca sejarah kan invasi bangsa Mongol. Dulu pusat pendidikan Islam ada di Baghdad. Bangsa Mongol merusak itu kitab-kitab yang jumlahnya jutaan kitab. Dan di dalam kitab-kitab sejarah banyak karya-karya tulis ulama yang tidak sampai kepada kita karena hilang. Banyak. Itu Imam Ghazali punya yang sampai di bawah 100, tapi karangannya itu hampir 200 judul. Imam Kisai juga kitabnya banyak yang hilang. Imam Az-Zuhri juga kitabnya banyak yang hilang. Hilang mungkin karena dirusak oleh bangsa Mongol atau hilang di zaman beliau. Ya, wallahu alam. Yang pasti banyak data-data yang hilang. Banyak. Alhamdulillah ulama beristihad, mereka mengumpulkan ya, semampu mereka gitu. Ya, jadi tasbih itu kayu kaku juga. Menurut salah satu peneliti begitu. Tapi sepanjang ini riwayat hadis gak ada. Ya, tidak ada Nabi menggunakan tasbih semacam ini, gak ada.
Tapi kalau sahabat ada, kalau ahlul bait ada, tabi'in ada, Hasan al-Basri bahkan punya sanad itu. Al-Imam Suyuti mengarang kitab namanya Al-Manhu fi Subhah. Al-Minhu fi Subhah, membahas tentang tasbih. Nah, kayunya ini sekarang di mana? Tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa diklaim, klaim berarti belum tentu benar ya. Diklaim itu ada di Birmingham di Inggris, di museum. Ada juga di Turki, Istanbul. Bilang itu tongkat Nabi Musa, tapi masih sifatnya klaim saja. Kalau saya sih percaya ke Syekh Nawawi itu 18 meter itu tinggi sekali itu tongkat. Kalau yang di museum itu kan tidak terlalu tinggi. Ada yang mengatakan juga Nabi Musa sudah membakarnya bersamaan dengan membakar patung berhala sapi, anak sapi yang disembah, yang dibuat oleh Samiri itu. Dibakar dengan tongkatnya. Dan yang ketiga masih ada tapi tidak tahu lokasinya di mana. Ini jadi satu kitab khusus ditulis oleh Dr. Rashid Jarrah. Judul kitabnya Aina Zahabat Aso Musa, di mana perginya tongkatnya Musa. Itu jadi riset ilmiah yang ditulis oleh Dr. Rashid Jarrah. Jadi mukjizatnya tongkat Nabi Musa ini banyak sekali. Banyak sekali. Yang kita tahu kan dalam Al-Quran, memukul jadi terbelah lautan, memukul tongkat, batu keluar mata air ya dengan memukul tongkat, atau tongkatnya berubah menjadi ular, atau dipukul ke sungai Nil berubah jadi warna merah. Ternyata tongkat ini juga punya mukjizat yang lain. Di antaranya kalau waktu malam gelap, itu tongkat mengeluarkan cahaya, jadi lampu. Jadi lampu di dua mata, dua sisinya di atas tuh jadi lampu. Jadi terang Nabi Musa tuh. Kemudian kalau musim panas, tidak ada tempat berteduh, itu tongkat langsung mengeluarkan rantingnya, menutup. Jadi semacam atap, kemudian jubahnya Nabi Musa diletakkan di atas, sehingga di bawah bisa berteduh. Tongkat ini juga mukjizatnya adalah kalau ditancapkan ke tanah, kemudian Nabi Musa berdoa minta kepada Allah, minta diberikan air, maka secara otomatis itu air akan keluar di dua ranting yang ada di atasnya dan berubah menjadi semacam wadah penampung air sehingga diminum ya. Tongkat ini kalau ada dijual, masya Allah ya, multifungsi dia. Ada juga mukjizatnya Nabi Musa kalau bersandar, cari tempat bersandar, cukup diletakkan, dia langsung jadi keras, jadi kayak tiang, sehingga Nabi Musa bersandar. Bahkan bisa berdiri sendiri gitu. Bisa juga dia terbang. Kayak apa tuh ya? Terbang. Dan tongkatnya Nabi Musa diceritakan dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra karya Syekh Ad-Damiri. Itu tongkat itu terbang pernah membunuh seekor naga. Naga itu yang punah di zaman Nabi Musa. Ini teori dari ulama ya, kita hormati. Namanya Syekh Ad-Damiri di dalam kitabnya Hayatul Haywanil Kubra. Jadi naga ini merusak perkampungan warga. Akhirnya mereka mengadu kepada Nabi Musa. Bahasa Arabnya tinninun. Itu naga bahasa Arab tinninun. Ada teori mengatakan kalau namanya ada berarti hewannya pernah ada. Ya, bagaimana ada nama hewannya tidak ada? Mereka mengadu ke Nabi Musa, dia besar. Ya gambarannya seperti yang kita ketahui dah. Seperti ular tapi bersisi. Kalau tiup keluar api bisa terbang dan seterusnya. Ini juga diyakini oleh Imam Kuzawaini bahwa hewan ini pernah ada. Ada juga yang menolak, ada juga yang meyakini di kalangan para ulama. Nah, yang tersisa satu ekor itu dibunuh oleh Nabi Musa. Dengan apa? Dengan tongkatnya. Dilempar itu tongkat. Wafir riwayat Nabi Musa lagi tidur, naganya muncul, tongkat itu secara otomatis terbang, kemudian memukul itu naga sampai mati.
Itu diceritakan dalam kitab Hayatul Haywan Al-Kubra, Hayatul Haywan Al-Kubra, dan kitab Ajaibul Makhluqat wa Garaibul Mawjudat karya Imam Al-Ghadi Al-Quzawaini. Ada yang menarik, tongkat itu ada nasihat, ada ukiran tulisan di situ. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Su'ud nama kitabnya, ada 4 nasihat yang terukir di tongkatnya Nabi Musa. Yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aun sawa. Setiap penguasa yang tidak adil di dalam kekuasaannya, maka dia dan Fir'aun itu sama. Nasihat kedua atau hikmah yang kedua yang tertulis di situ, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblis sawa. Setiap orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, dia dan iblis sama. Yang ketiga, kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qarun sawa. Setiap orang kaya yang hartanya tidak bermanfaat di dalam kebaikan, maka dia dan Qarun itu sama. Yang keempat, kullu fakirin la yasbir ala faqrihi huwa wal kalb sawa. Setiap orang yang fakir yang tidak bersabar dengan kefakirannya, artinya banyak mengeluh pada Allah, maka dia dan kalb dan anjing itu sama. Itu di tongkat Nabi Musa tertulis 4 kata hikmah tersebut. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan Nabi Musa di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.